Episode 34. Hari demi hari berlalu dengan begitu cepat. Kini Bian pun sudah mulai bergabung dengan kedua kakaknya di perusahaan keluarga Pranata. Sebenarnya Dimas dan Arya sudah memiliki perusahaan sendiri, namun mereka masih tetap bekerja sama untuk terus mengembangkan perusahaan yang telah didirikan oleh Adi dari nol. Maka dari itu, mereka lebih mementingkan perusahaan Pranata daripada perusahaannya sendiri. Bukan karena apa, tapi karena Adi yang menginginkannya. Adi hanya mau Pranata Group akan selalu jaya hingga nanti cucu-cucunya besar, bahkan cicit dan setelah cicitnya. Dimas dan Arya yang memang sangat menyayangi keluarganya dan mengingat pedoman keluarga Pranata, yaitu tentang pentingnya kebersamaan. Maka Dimas dan Arya rela lebih banyak menghabiskan waktu untuk Pranata Group. Perusahaan mereka serahkan kepada asisten pribadinya dan hanya sesekali mereka akan mengunjunginya. Disitulah Bian mulai berpikir, bisakah ia kelak membangun perusahaan sendiri seperti kedua kakaknya, atau malah ia akan mengembangkan bakatnya di dunia musik sambil terus mengelola perusahaan. Bian panggil Arya untuk kesekian kalinya karena sedari tadi Bian hanya diam melamun. "Fabian Pranata Yoga," seru Arya lagi hingga membuat sang empunya terkejut. "Abang, sahut Bian dengan kesal. "Apa yang kamu pikirkan? Masih berniat mau nyanyi?" cibir Arya. "Bang, itu tuh impian Bian. Kenapa gak ada yang ngedukung coba?" ucap Bian dengan lesu. "Kamu tanyakan pada calon istrimu, mengapa dia tidak mendukungmu?" ucap Arya santai sambil menyandarkan tubuhnya pada kursi kebangsaannya. "Ais, sudahlah, jangan bahas. Sekarang mana tugas yang harus Bian kerjakan?" ucap Bian membuat Arya langsung memijit pelipisnya yang terasa sangat pening. "Sedari tadi gue jelasin panjang lebar, kayaknya gak ada yang nyangkut di otak lo," ucap Arya kesal. "Gue berasa bacain pidato sama tunarungu," ucap Arya datar. "Hehehe, iya, maaf bang. Sekali lagi jelasin ke Bian. Janji deh, gak akan ngelamun lagi," ucap Bian memberikan dua jarinya membentuk huruf V untuk meminta maaf. Dengan sabar, akhirnya Arya kembali menjelaskan semua tentang hal-hal dan pekerjaan yang akan Bian lakukan selama awal bergabung di perusahaan ini. Bian yang memang sudah fokus langsung mengerti tentang tata ucapan Arya. Dengan semangat 45 demi cepat menikah dengan Aril, Bian segera pergi menuju ke ruangannya yang berada satu lantai di bawah Arya. Jam berapa sih ini?" ucap Aril mengusap sambil mengucek kedua matanya karena ia baru saja terbangun dari mimpi indahnya. "Hah, yang bener aja ini udah jam segini," ucap Aril terkejut saat melihat jam. Ternyata sudah hampir jam 7 malam. "Anjir, gue tidur lama banget berarti ya," gumam sendiri, lalu ia segera berlari menuju kamar mandi dan bersiap karena ia ada janji dengan Fabian jam 7 malam di kafe milik Fahmi. "Kalau gue mandi, waktu gak cukup. Kalau gak mandi, masa gak mandi sih mau dinner sama doi?" gumam Aril bimbang di depan kaca kamar mandi. Setelah beberapa saat bergelut dengan pikirannya, akhirnya Aril memutuskan untuk tidak mandi. Aril langsung memilih baju yang akan dia gunakan. Tak lupa ia menyemprotkan parfum sebanyak mungkin agar tidak ketahuan bahwa ia tidak mandi. "Biarlah, meski gak mandi, asalkan wangi," gumam Aril cekikikan, lalu segera melenggang pergi ke kafe yang telah ia janjian dengan Bian. "Bang, ini ada berkas yang harus ditandatangani sama abang," ucap Bian saat memasuki ruangan Dimas. "Taruh situ aja, Bi," jawab Dimas tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. "Serius banget sih bang, ada masalah?" ucap Bian yang melihat Dimas begitu serius dengan menatap laptop di depannya. "Bang Dimas," seru Bian karena tidak mendapatkan respon dari Dimas. "Apa sih Bi?" jawab Dimas sedikit kesal, lalu ia menatap Bian. "Ada apa? Berkas doang kan? Ya udah, nanti biar diantar Yuda ke ruangan kamu," imbuhnya. "Abang serius banget sih, ada masalah?" tanya Bian untuk kedua kalinya. "Iya," jawab Dimas singkat dan cepat. "Kenapa? Perusahaan ini atau abang?"
Tanya Bian sedikit khawatir. Gak apa-apa, udah sana. Ganggu konsentrasi kamu itu, usir Dimas pada Bian. Bian yang merasa penasaran dan jiwa keponya meronta pun, ia berjalan mendekati Dimas dan melihat apa yang sedang dikerjakan Dimas dengan menatap laptop itu. Kampret, seru Bian kesal saat tahu apa yang Dimas kerjakan. Abang sialan, nyesel gue kepo, ucap Bian lalu segera pergi meninggalkan Dimas yang sedang mengernyitkan dahinya karena bingung. Dih, kenapa lagi tuh anak? Gumam Dimas cuek lalu kembali menatap laptopnya di depannya. Aril, gimana persiapan kalian? Tanya Jenar. Saat ini Aril, Jenar dan Caca tengah berada di kafe milik Jenar dan Fahmi. 95%, jawab Aril senang. Syukurlah, ucap Jenar dan Caca bersamaan. Je, kalian waktu nikah kemarin apa yang kalian rasain? Tanya Aril penasaran. Gue, tunjuk Caca pada dirinya sendiri. Iya, jawab Aril penasaran. Nanti juga lo tahu sendiri gimana. Yang jelas pasti senang, deg-degan, terus gimana ya? Susah lah untuk dijelaskan dengan kata-kata, jawab Caca cekikikan. Kamu Je? Tanya Aril pada Jenar. Aku, ucap Jenar cemberut. Entahlah, aku aja nikah karena paksaan dan demi kuliah. Jadi rasanya ya biasa aja lah, dan kesel serta gondok rasanya. Jawabnya lagi dengan membayangkan kembali saat dirinya dulu menikah dengan Arya. Caca dan Aril terdiam mendengarkan bagaimana Jenar bercerita tentang awal mereka menikah. Mungkin Caca sedikit tahu tentang itu, tapi untuk Aril, ia tidak menyangka bahwa Jenar pernah mengalami hal seperti itu dengan Arya. Padahal yang ia kira Jenar dan Arya menikah karena saling mencintai, makanya bisa selengket seperti sekarang ini. Bagaimana Aril tidak bilang lengket? Bila Jenar hanya izin ke kafe untuk nongkrong bertiga aja, Arya beserta baby twin rela mengikuti Jenar dan kini dirinya sedang berada di ruang kerja bersama Fahmi dan Tunje. Aku bingung Je, ucap Aril menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bingung kenapa? Tanya Jenar ikut bingung. Kamu itu lugu, polos, apa bego sih? Tanya Aril langsung mendapatkan tawa membahana dari Caca. Caca, ucap Jenar kesal menatap Caca. Sorry, hahaha, lo bener Ril, dia ini antara lugu, polos, dan bego, hahaha, ucap Caca sambil tertawa. Dan lo tahu Ril, waktu dulu dia mau berjelajah anak gue sama laki lo, si biang rusuh itu senantiasa ngeganggu sampai di kampus mukanya ditekuk terus karena gagal. Hahaha. Tawa Caca semakin pecah kala dirinya mengingat waktu Jenar gagal malam pertama dengan Arya dan hanya menanam ceri saja. Caca asli kamu ya, ucap Jenar kesal namun malah membuat Aril dan Caca semakin terbahak. Ada apa ini? Ucap seseorang yang tak lain adalah Arya yang melihat sang istri cemberut di saat kedua iparnya tertawa. Mas Arya, panggil Jenar. Gak apa-apa, ucap Caca sedikit takut kala melihat sepertinya Jenar akan mengadu. Jenar pun mulai beranjak dari duduknya dan menghampiri Arya yang tengah menggendong baby Jeffy. Caca, Aril, gumam Arya pelan dan menatap ke arah dua wanita di depannya. Arya, Bang Arya, panggil Dimas dan Bian bersamaan dari arah belakang dan berjalan menuju pasangannya masing-masing. Sayang, panggil Caca langsung berlari menghampiri Dimas. Beb, begitupun dengan Aril yang tak mau kalah langsung memeluk Bian. Ada apa? Tanya Bian lembut. Gak apa-apa, bawa aku pergi dari sini sekarang, gumam Aril berbisik di telinga Bian. Baiklah, ayo. Tadi mama telepon ke aku karena HP kamu gak bisa dihubungi katanya, ucap Bian lalu segera berpamitan dan merangkul Aril keluar kafe dan menuju rumah Aril karena sedari tadi Adel menelponnya untuk makan siang di rumah.